sistem otomasi itu kan dijalankan oleh orang. Orang yang bagaimana? Tentunya saja orang yang sudah berkompeten atau orang yang sangat terampil sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh industri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ayo Terampil, bersama saya Umar Mufreni. Pada kesempatan kali ini, Ayo Terampil akan mengajak sahabat semua untuk merasakan atmosfer yang saat ini kami rasakan. Ayo Terampil saat ini berada di lokasi PT Unggul Semesta, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang menangani dan juga memberikan pelatihan dan training khusus buat para pemula maupun para yang mahir untuk berlatih bersama-sama kami di tempat ini. Tempat ini sangat spektakuler sekali, sahabat terampil, bahwa di tempat ini sangat banyak sekali tools, alat-alat yang super canggih, super hebat, dan sayang kalau sahabat terampil tidak mengikuti sesi kami. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ayo Terampil akan mengajak sahabat terampil untuk bersama-sama mengikuti apa yang kami sebut sebagai latihan. Nah, pada podcast kali ini kami sudah ditemani oleh narasumber yang sangat berkompeten dan juga sangat expert di bidangnya, yaitu Bapak Ahmad Sanusi. Assalamualaikum Pak Ahmad Sanusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bapak Asep Nung Sopian selaku instruktur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, kami bersama-sama dengan Pak Sanusi dan Pak Asep akan mengajak sobat terampil untuk saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan agar menjadi inspirasi untuk semuanya. Saya akan ke Pak Asep dulu. Pak Asep bisa, Pak Asep bisa dijelaskan Bapak sebagai instruktur di tempat ini sudah berapa lama? Baik, kalau untuk join di instruktur sebagai di training center ini, saya dari pertama masuk sudah join di sekitar tahun 2019 sudah mulai semenjak gedung ini dibangun. Baik. Sedangkan untuk Pak Sanusi sudah sejak kapan Pak Bapak berada di tempat ini? Kalau untuk gabung di training centernya sendiri, saya belakangan daripada Pak Asep lebih dulu di sini untuk gabung. Kemudian saya baru menyusul, kemudian belakangan lah ada selisih beberapa bulan. Baik. Nah, untuk Pak Sanusi, Bapak selaku section head di PT Unggul Semesta ini, apa yang membuat Bapak tergerak untuk bisa mengadakan pelatihan atau training ini, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus juga ya. Jadi apa yang mendasari kami intinya untuk Unggul Semesta kemudian membuka training center ini? Betul. Training center kami ini khususnya bergerak di bidang pelatihan ya. Pelatihannya kami ini ada beberapa. Yang pertama tentang penggunaan robot industri. Ya. Penggunaan robot industri ini nanti sebenarnya ada dibagi lagi. Ada penggunaan robot industri untuk pengelasan dan ada penggunaan robot industri untuk handling atau menangani barang. Nah, terus ada lagi yang sedang kami kembangkan itu untuk pelatihan pengelasan juga. Tapi nanti itu masih jangka panjang ya untuk pelatihan pengelasan. Jadi ide-idenya itu adalah mengajak kepada layak umum untuk bisa berlatih menjadi seorang yang profesional yang mahir ya Pak ya. Betul. Itu idenya ya. Oke, baik. Ini kemudian saat ini kan katakanlah sebagai industri yang sudah mulai maju dan berkembang ya Pak ya. Bahwa teknologi semakin berkembang, teknologi semakin maju, bahkan kita menyebutnya sebagai revolusi industri 4.0. Nah, kita ingin membuat semuanya menjadi lebih mudah, membuat lebih cepat dan membuat semua lebih efisien. Betul ya Pak Sanusi ya? Nah, apa nih Pak yang mendasari sekali lagi kenapa kita harus membuat seefisien mungkin agar suatu pekerjaan itu bisa lebih cepat? Di industri sendiri ya, industri itu kan sifatnya bagaimana ketika industri itu bergerak itu nantinya barangnya itu lebih banyak, proses waktunya lebih cepat, biayanya lebih murah, kualitasnya lebih bagus,
dan juga stabil. Nah, itu kan perlu didukung oleh alat atau sistem otomasi ya. Nah, sistem otomasi itu kan dijalankan oleh orang. Orang yang bagaimana? Tentunya saja orang yang sudah berkompeten atau orang yang sangat terampil sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh industri. Baik, orang yang terampil ya Pak ya? Betul, orang Baik, yang terampil. Oke. Ya, udah itu aja sih. Oke, baik. Jadi tadi Bapak Sanusi bilang bahwa alat dioperasionalkan oleh orang yang sudah terampil dan mahir ya Pak ya? Betul. Nah, di Ayo Terampil, kita akan mengajak sahabat terampil untuk bisa lebih mahir, agar lebih terampil lagi dalam menangani, dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Tentu saja pekerjaan yang berhubungan dengan industri. Nah, sahabat terampil, untuk sesi ini kita akan menanyakan langsung ke instrukturnya nih, yaitu Pak Asep. Ya, Pak Asep punya pengalaman apa Pak Asep dalam menangani beberapa para peserta trainer atau training ya? Kendala-kendala apa sih Pak yang umumnya Pak Asep temukan pada saat awal-awal Pak? Silakan. Jadi kalau bicara training, biasanya kita bicara kendala biasanya background ya. Background ya? Background. Kalau backgroundnya sudah dari industri, kebetulan kami menangani yang selain dari umum, kita juga dari backgroundnya dari industri. Oh, dari industri. Jadi ketika industri katakanlah membeli atau menggunakan mesin atau robot yang kita punya, nah, itu ada kan pelatihan. Nah, backgroundnya dari berbagai macam. Misalkan ada yang memang backgroundnya dari teknis, ada yang dari quality atau produksi itu sendiri. Gitu. Kalau untuk yang umum, ada yang dari mahasiswa, dari sekolah ya, lulusan SMK, itu sebetulnya kembali ke anak-anak juga. Sebetulnya antusiasnya. Antusiasnya ya? Betul, antusiasnya. Oke. Kadang-kadang kalau ketika kita sampaikan di beberapa kondisi gitu ya, anaknya mungkin sedang semangatnya itu tentunya seru ya, maksudnya memberikan sesuatu pengalaman yang baru, menambah wawasan gitu. Terutama kalau bicara nantinya ke depannya kita ingin menjadikan seseorang itu terampil ya, tentu kembali ke teman-temannya sendiri yang belajar gitu. Oke, baik Pak Asep. Jadi pengalaman Bapak selama menangani para peserta training ini itu lebih sulit yang memang sudah mempunyai background industri atau memang umum nih Pak? Nah, kalau untuk yang industri mungkin ada istilahnya mereka sudah punya bekal gitu ya. Sudah punya bekal ya. Sisi bagusnya mereka sudah punya referensi. Referensi. Jadi katakanlah dari sebuah produk yang sudah mereka pelajari, kemudian ketika ingin mempelajari produk atau robot yang kita kembangkan, itu mereka ada referensi. Ada referensi. Ya, jadi lebih menariknya begitu. Kadang-kadang mereka mancing bertanya tentang sesuatu yang pernah dipelajari, kemudian dikonversi di robot yang kita punya. Ya, kemudian kalau yang memang backgroundnya sama sekali dari nol, ya kecenderungannya mungkin mereka butuh effort yang gede aja sih. Butuh effort yang besar ya. Ya karena kadang-kadang mereka merasa, oh ini teknologinya terlalu canggih gitu ya. Padahal ketika kita belajar, kita memang memberikan dari dasar, mulai dari pengenalan, tingkat menengah sampai ke expert di level misalkan operasional, pemrograman itu sebetulnya lebih mudah sebetulnya. Lebih mudah ya. Ya. Pak Asep, ini kan saya melihatnya, wah ini sangat luar biasa ya, canggih sekali nih Pak alat-alatnya. Saya sebagai orang yang awam nih Pak, yang awam di dunia industri, ini melihat atmosfer di suasana PT Unggul Semesta ini kan luar biasa gitu kan. Wah, saya berada seolah-olah bahwa saya sebagai peserta nih Pak, peserta trainingnya. Dan saya pengen banget nih Pak, ingin mencoba beberapa tools, beberapa alat. Bapak bisa menjelaskan alat-alat yang apa aja Pak yang ada di lokasi ini Pak? Oke, terfokus dari apa yang saya berikan materi, ya kita ada di robotik sebetulnya ya. Robotik, baik robotik, Pak. fokus di robotik. Kalau bicara robotik kita ada di beberapa aplikasi. Ada robotik welding, ada robotik handling, kemudian ada robotik spot welding. Spot welding. Ya, gitu. Mungkin yang fokus kita sebetulnya baru 3 itu. Baru 3. Jadi dari yang robotik welding, handling sama spot handling ya. Nah, spot welding juga ya. Baik. Semuanya ini digerakkan dengan robot Pak, dengan mesin Pak. Tentunya. Jadi posisi kita nanti yang teman-teman yang belajar di sini diberikan kesempatan untuk mencoba membuat program bagaimana sebuah robot itu bekerja. Itu intinya. Pak, ngomong-ngomong tentang penciptaan sebuah robot nih Pak, robotik. Ini menciptakan robot ini biayanya mahal nggak sih Pak? Ya kalau bicara biaya tuh sebenarnya itu ada di bagian maker ya. Kami kan makernya itu ada dari OTC, Daiheng,
ada dari Naci dan terus ada dari Kobelco. Oh, oke, Kobelco. Kalau masalah budgeting risetnya seberapa besar itu ranah mereka sih yang jawabnya. Oh, oke, baik. Oke. Baik, jadi untuk menciptakan atau mengadakan sebuah robot untuk di sebuah perusahaan ini, kira-kira Pak Sanusi bisa memberikan gambaran nggak ke kami bahwa untuk bisa mengadakan alat seperti ini, ya mungkin perusahaan bisa menginvest seberapa besar sehingga nanti mesin ini akan kita bawa atau kita buat juga di sebuah perusahaan. Oke. Kalau terkait misalnya, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan sebuah perusahaan ketika akan merubah gitu ya, merubah kondisi produksinya dari yang tadinya manual jadi otomasi dengan robot. Iya. Itu sebenarnya tidak bisa kita kasih angka yang pasti, karena nanti itu harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, Pak. Oh, baik. Jadi kalau dibilang angkanya berapa, susah juga, Pak. Iya. susah, Pak. Dibilangnya. Nanti tergantung kebutuhan. Baik, jadi kalau bicara angka tergantung dari mana yang mau di otomasi ya Pak ya? Betul kan. Jadi nggak semuanya kita otomasi ya. Oke, tapi ya intinya ini adalah sebuah investasi bagi perusahaan apabila perusahaan ingin membuat investasi berupa alat. Nah, kalau untuk alat sendiri Pak Sanusi atau Pak Asep bisa untuk membuild up-nya atau men-settingnya? Kalau gini, ketika robot itu datang ke Indonesia, itu kan dari perusahaan dari Jepang semua ya untuk robotnya. Itu posisinya memang belum terassembly. Belum terassembly. Kemudian tugas kami di sini adalah bagaimana mengassembly robot itu yang tadinya kosongan kemudian lengkap dengan aksesoris. Terus sampai dengan posisi kita koneksikan sampai bisa jadi on dan bisa langsung siap digunakan. Jadi itu ya yang Bapak Bapak lakukan mulai dari barang itu inden katakanlah, terus Bapak build up di sini sampai Bapak mengoperasionalkan sendiri kan. Betul. Nah, Pak Asep bagaimana nih menciptakan seorang yang mahir katakanlah yang dia bisa dulu mengoperasionalkan alat nih Pak. Tahapannya seperti apa nih Pak Asep? Jadi kalau di level kita katakanlah dibagi 3 level. Oke, bagi 3 level. Ada level basic, intermediate, sama advance. Oh, sama advance. Nah, kalau untuk scope yang kita berikan dasar atau basic itu lebih kepada operasional sama programming. Oh, sama programming. Kemudian nanti di level berikutnya kita ada materi untuk perawatan atau maintenance, kemudian ke troubleshoot. Nah, kemudian di level yang advance sebetulnya lebih di kebutuhan di internal sebetulnya. Jadi di teman-teman kami di Unggul Semesta, para teknisi itu dibentuk jadi seorang teknisi yang advance, yang mahir itu untuk ketika ke depan sebuah perusahaan memiliki kendala, misalkan ada sebuah penggantian spare part, kemudian ada kerusakan yang boleh dibilang major gitu ya. Nah, itu teman-teman kami yang di level advance tersebut. Jadi kalau bicara training memang kita harus bertahap ya. Jadi karena kalau bicara kemahiran seseorang itu terampil biasanya berdasarkan pengalaman juga. Berdasarkan pengalaman. Betul, karena teman-teman yang baru masuk tentunya butuh waktu memang katakanlah setahun 2 tahun tuh mengenal lebih di basicnya dulu. Oke, jadi itu levelnya kalau basic ya Pak Asep ya? Basic dulu. Nah, jadi kemudian kalau memang ada keinginan lebih lanjut, misalkan ada kesempatan, apakah itu bekerja di perusahaan di Unggul Semesta atau di perusahaan-perusahaan otomotif yang terutama yang menggunakan robot-robot ini, kesempatan mereka lebih terbuka lebar. Wow. Gitu ya. Sahabat terampil. Betul. Jadi kalau sahabat terampil sudah mahir, sudah mempunyai skill untuk bisa mengoperasionalkan tools atau alat-alat di sini, sahabat terampil tidak usah khawatir bahwa peluang untuk kesempatan berkarir sangat luas sekali. Kemudian Pak, level apa saja lagi Pak? Selain dari basic, intermediate, kemudian advance ya. Oke. Untuk jenjang advance tersendiri itu perlu pengalaman berapa lama Pak Asep? Paling tidak ya setelah bergelut dengan robotik ya, minimal 4 tahun 5 tahun tuh sebetulnya kesempatan lebih terbuka. Oh, lebih terbuka. Baik. Jadi bekalnya sudah cukup gitu. Oh, bekal sudah cukup ya. Oke. Pak Sanusi, ini kalau kita sudah punya pengalaman lah ya, sedikitnya paling tidak punya skill ya. Ini perusahaan apa saja sih Pak yang membutuhkan skill-skill seperti kita ini? Artinya perusahaan otomotif apa nih Pak? Misalnya bisa disebutkan lah, misalnya perusahaan apa yang bisa menyalurkan kita untuk bisa, oh nanti kamu bekerjanya di perusahaan ini loh, karena kamu sudah menggunakan alat-alat otomasi. Bisa jelaskan Pak Sanusi?
kalau perusahaan mana yang ibaratnya membutuhkan, sebenarnya setiap perusahaan yang sudah pernah beli robot, ya, terutama untuk OTC dan ACI itu pasti semuanya butuh operator yang menguasai penguasaan dasar itu ya. Iya. Kalau dibilang mana perusahaannya, ya saya bingung perusahaan mana aja. Yang mungkin yang bisa saya sebutkan yang tidak ya. Oh, yang tidak. Tinggal sedikit. Kalau kita semua sebutin merek mobil, mau itu Suzuki, mau itu Honda, mau itu apapun ya, mobil yang Jepang, itu pasti pakai robot kita. Wow, luar biasa. Untuk roda duanya pun sama, mulai dari Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki, ya semuanya pakai. Oh, jadi pakai ya Pak ya? Iya. Oh, jadi sahabat terampil, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sanusi, bahwa semua manufacturing atau pabrik yang bergerak di bidang otomotif yang sudah menggunakan otomasi, sahabat terampil tidak usah khawatir bahwa kita pasti akan tersalurkan, bahwa kita pasti bisa berkompetisi. Maka jangan khawatir untuk kita terus berlatih, untuk terus berinovasi agar kita bisa menjadi kualitas-kualitas yang unggul dan juga menjadi pekerja-pekerja yang unggul. Nah, Pak Asep, saya sangat tertarik lagi dengan tadi jenjang level, ya, mulai dari basic, intermediate, bahkan advance. Nah, kalau untuk mengoperasionalkan satu alat aja Pak, ya kan, itu Bapak perlukah seorang background misalnya, untuk tamatan SMK saja sudah cukup nih Pak Umar, bahkan untuk sarjananya udah cukup nih Pak Umar, itu ada jenjangnya nggak Pak? Kalau untuk jenjang saya pikir siapapun bisa belajar ya. Satu bisa ya? Siapapun bisa belajar. Termasuk ketika seorang yang punya gender perempuan pun tidak sedikit di industri yang bergerak di bidang otomotif. Otomotif ya? Robotik ya. Robotik ya? Nah, jadi kalau kesempatan sih semua orang bisa belajar. Gitu. Kalau lihat di industri sendiri, memang background anak-anak SMK itu cenderung banyak juga yang sudah mahir ya, yang punya kesempatan buat bekerja di bidang robotik ya. Pak Sanusi, untuk pembagiannya nih ya, mana lebih banyak minatnya, apakah yang laki-laki atau wanita untuk yang bekerja atau mempunyai training di bidang robotik ini, Pak Sanusi? Kalau untuk training berdasarkan aktual, sebenarnya berdasarkan aktual sih masih didominasi oleh laki-laki. Oh, laki-laki ya Pak ya. Tapi kami sebenarnya terbuka, kalaupun itu ada anak perempuan itu mau ikut training, silakan. Kadang itu juga udah ada banyak ya dari beberapa rombongan kita itu yang perempuan juga ada ikut dan mereka lebih semangat kadang-kadang ngalahin yang laki-laki gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi ada ya peserta trainingnya yang dari perempuan ya Pak ya. Oke. Sahabat terampil, ternyata untuk bisa mengoperasionalkan sebuah robotik, sebuah alat canggih ini, bahwa tidak saja didominasi oleh kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan juga bisa loh mengoperasionalkan alat-alat secanggih ini. Baik Pak Asep, untuk bisa, sekali lagi saya jenjang ya, karena saya tertarik dengan skill untuk orang bisa mahir ya. Nah, itu dalam pelatihan ini Pak, jika kita training itu awalnya kita dikenalkan yang mana dulu nih Pak? Ya, kalau untuk materi yang kita berikan, kita tentunya dari basic ya. Dari basic, betul. Basic, dari jadwal yang sudah dijalankan, kita untuk belajar basic itu pada dasarnya seminggu. Oh, 1 minggu. Satu minggu kita ada jadwal pelatihan. Itu untuk basic di operasional. Oh, basic. Jadi mencakup bagaimana si seorang itu bisa mengoperasikan plus memprogramming. Jadi memprogramming. Jadi bagaimana menggerakkan robot yang ada di sini. Gitu. Oke. Jadi selama 1 minggu itu termasuk hari liburnya, misalnya Sabtu Minggu atau hari bekerja nih Pak Asep nih? Kalau yang pelatihan yang berjalan sih biasanya kita dari hari Senin sampai Jumat. Oh, saya sampai Jumat ya. Oke. Gitu. Dan itu lamanya pelatihan itu selama kurang lebih pokoknya 1 minggu itu. 1 minggu. Nah, Pak Asep bisa menggaransi nggak dalam pelatihan nanti selama 5 hari ini orang itu sudah bisa lah, setidaknya sudah mengenal, bisa menghidupkan, bisa memprogramming, atau bahkan bisa mematikan alatnya sendiri. Gimana Pak? Oke, jadi kalau untuk teman-teman sih dari beberapa angkatan yang pernah berlatih di sini, itu tentunya dalam waktu seminggu tentunya pasti bisa. Oh, pasti bisa ya. Karena salah satu kelebihan robot yang kita punya itu boleh dibilang di seri friendly series. Oh, friendly series. Jadi sudah dirancang sedemikian rupa untuk pemrogramannya itu sangat dimudahkan. Oh, sangat dimudahkan. Dari bagian pendannya katakanlah itu remote programmingnya itu sangat mudah dioperasikan.
Jadi semua alat-alat di sini Pak Sanusi sangat friendly ya, Ya. ya kan? Sangat friendly dan Pak Sanusi bisa menjamin siapapun bisa menggunakan asalkan bisa datang ke tempat ini, bisa diajarkan oleh instruktur yang Betul. berkompeten, mau belajar, ya kan, mau punya semangat, pasti akan bisa ya. Iya. Oke, baik Pak, dari alat-alat ini yang saya lihat, mana yang menurut Pak Sanusi atau Pak Asep yang paling rumit Pak, yang bisa kita buat pelajari dan kayaknya makan waktunya agak sedikit lebih lama nih, yang mana sih Pak? Jadi kalau bicara robot, pada dasarnya memiliki prinsip yang sama ya. Oke. Robot 1 dengan robot 2 pada dasarnya dari tipe pergerakan kurang lebih sama, tipe pemrograman sama. Cuman kalau melihat di beberapa kesulitan di robot-robot yang katakanlah robot Fanak, Fana, ya, oke. kemudian robot Kobelco itu sebenarnya tingkat kesulitannya di atas yang tipe OTC atau Nachi, itu aja sih. Oke. Jadi memang rumit itu karena memang alatnya canggih ya Pak ya, sehingga perlu waktu nih Betul, para kurang peserta lebih. training untuk menguasainya, Menguasai. begitu ya? Iya. Karena saya menyebutnya rumit itu karena terlalu canggih dan kita belum bisa. Jadi Boleh sebenarnya rumit. bisa. Tapi ketika kita sudah belajar, sudah ikuti training ini, maka semuanya kesulitan-kesulitan itu akan menjadi hilang. Betul. Betul ya? Oke, Pak Sanusi dan Pak Asep, sebelum sesi ini kita akhiri, apakah ada pesan-pesan dari Pak Sanusi sebagai closing statement untuk para peserta training atau sahabat Ayo Terampil untuk bisa bergabung bersama kami, kita ikuti pelatihan tentang robotik yang ada di PT Unggul Semesta. Silakan Pak Sanusi. Kalau untuk pesannya sekarang tuh dengan industri 4.0 itu bagaimana kita harus beradaptasi dengan industri 4.0 itu ya. Nah kan karena salah satu elemen dari industri 4.0 itu kan adalah autonomous robot. Autonomous robot. Nah, robotnya udah semakin banyak, tinggal siapa yang mau mengoperasikan orang di belakangnya dan itu perlu dipelajari. Nah, seperti itu. Jadi kesempatan terbuka untuk belajar di tempat kami ya tersedia. Baik Pak Sanusi. Jadi buat sahabat terampil, kita dalam era industri yang sangat maju ini, industri 4.0, kita sudah harus bisa beradaptasi dengan tools dan alat-alat yang canggih. Nah, tinggal bagaimana kita mau menggerakkan hati kita mau menggerakkan kemampuan kita untuk bisa menguasai industri itu. Untuk Pak Asep sendiri, apa yang bisa diberikan kesan dan pesannya buat para peserta didik nanti apabila para peserta didik, peserta pelatihan ingin join dan bergabung di tempat kita Pak? Jadi kalau untuk poin dari pelatihan itu sebetulnya kompetensi ya. Kompetensi. Jadi di mana kompetensi dari seorang calon pekerja itu katakanlah dari sisi skill atau kemampuan, kemudian dari pengetahuan. Nah tentunya di sini kami berikan sedemikian rupa bahwa seseorang untuk menjadi terampil itu paling tidak minimal dari 3 ya. Ada sikapnya bagus, kemudian skillnya juga bagus, nanti pengetahuannya luas. Nah, terkait dengan robot yang ada di sini sebetulnya memang aplikatif. Robot inilah yang ada di industri saat ini. Jadi tidak boleh dibilang tidak akan rugi lah kalau kita misalkan belajar robot, kemudian skill kita yang punya itu diaplikasikan di industri. Itu sih. Jadi kalau memang teman-teman yang dari calon peserta pelatihan ya tidak usah kecil hati gitu ya, karena robot-robot yang kita pelajari nanti itu benar-benar robot yang digunakan di industri gitu. Baik. Halo sahabat terampil, bahwa Pak Asep mengatakan bahwa robot-robot yang ada saat ini adalah robot-robot yang sangat sederhana, yang sangat mudah untuk kita kuasai, asalkan teman-teman dan sahabat terampil mau mempunyai kemampuan, mempunyai keinginan, dan juga mau belajar dan mau terus berkembang. Halo sahabat terampil, itu saja sesi kita pada sore hari ini. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Pak Ahmad Sanusi dan juga Pak Asep Nung yang sudah membagi informasi yang sangat informatif sekali bagi kita semua. Dan kami mengajak kepada sahabat terampil, ayo kita join, ayo kita ikuti trainingnya, training mengenai robotik, kita kuasai industri agar kita menjadi manusia yang unggul. Dari saya, Umar Mufreni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.